Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anteng Septiana Dewi. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan paper tentang perbandingan algoritma Kamenz dan Navi Bayes untuk memprediksi prioritas pembayaran tagihan rumah sakit berdasarkan tingkat kepentingan pada PT Pertamina Persero. Pembahasan. Yang pertama, informasi umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, diskusi atau rekomendasi. Informasi umum. Judul: Perbandingan algoritma Kamenz dan Navi Bayes untuk memprediksi prioritas pembayaran tagihan rumah sakit berdasarkan tingkat kepentingan pada PT Pertamina Persero. Nama penulis: Woro Istilahayu Cahyo Priyanto, Emma Ainun Novia. Nama jurnal: Jurnal Teknik Informatika. Volume nomor halaman, volume 13 nomor 2 halaman 1 sampai 8, tahun 2021. Latar belakang masalah. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan perorangan secara menyeluruh, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam pelaksanaannya, rumah sakit menerapkan sistem tagihan sebagai bentuk klaim atas jasa yang telah diberikan. PT Pertamina Persero melalui fungsi Health and Medical Management bertanggung jawab atas pengelolaan pembayaran tagihan rumah sakit bagi karyawannya. Namun, dalam praktiknya, perusahaan belum memiliki sistem yang efektif untuk menentukan prioritas pembayaran tagihan berdasarkan tingkat kepentingan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan sistem yang mampu membantu dalam pengambilan keputusan secara tepat dan efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan teknik data mining, khususnya algoritma Kamenz untuk clustering dan Navi Bayes untuk klasifikasi, sebagai pendekatan untuk membangun sistem prediksi prioritas pembayaran tagihan rumah sakit. Metode ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan perusahaan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan algoritma Kamenz dalam menentukan prioritas pembayaran tagihan rumah sakit berdasarkan tingkat kepentingan? 2. Bagaimana penerapan algoritma Navi Bayes dalam memprediksi prioritas pembayaran tagihan rumah sakit? 3. Algoritma manakah yang memberikan hasil terbaik antara Kamenz dan Navi Bayes dalam hal akurasi dan efektivitas untuk kasus prioritas pembayaran tagihan rumah sakit di PT Pertamina Persero? Tujuan penelitian. Pertama, menerapkan algoritma Kamenz dalam mengelompokkan data tagihan rumah sakit berdasarkan tingkat kepentingan. 2. Menerapkan algoritma Navi Bayes dalam memprediksi prioritas pembayaran tagihan rumah sakit. 3. Membandingkan kinerja kedua algoritma tersebut dalam hal akurasi dan efektivitas untuk menentukan metode terbaik yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pembayaran tagihan rumah sakit pada PT Pertamina Persero. Manfaat penelitian. Pertama, bagi perusahaan PT Pertamina, memberikan solusi berbasis data mining untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas pembayaran tagihan rumah sakit secara lebih objektif, cepat, dan efisien. 2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah referensi dan wawasan dalam bidang data mining, khususnya mengenai penerapan dan perbandingan algoritma Kamenz dan Navi Bayes dalam konteks prediksi dan pengambilan keputusan. 3. Bagi peneliti lain, menjadi dasar dan acuan untuk penelitian lanjutan, baik dalam penyempurnaan metode maupun penerapan algoritma yang lebih kompleks atau pada kasus lain yang relevan. Batasan masalah. 1. Data yang digunakan terbatas pada tagihan rumah sakit yang diperoleh dari PT Pertamina Persero, khususnya dari unit Health and Medical Management.
2. Penelitian hanya membandingkan dua algoritma data mining, yaitu K-means clustering dan Navi Bayes classifier, tanpa melibatkan algoritma lain seperti decision tree atau SVM. 3. Kriteria prioritas pembayaran didasarkan pada atribut-atribut yang tersedia dalam dataset, seperti tanggal tagihan, nominal, dan tingkat urgensi layanan, sesuai dengan kebijakan internal perusahaan. 4. Penelitian ini tidak membahas aspek non-teknis, seperti kebijakan perusahaan atau pertimbangan manajerial lainnya yang mungkin mempengaruhi keputusan pembayaran di luar data yang dianalisis. Metode penelitian. Pertama, pengumpulan data. Data diperoleh dari unit Health and Medical Management PT Pertamina, berupa data tagihan rumah sakit yang mencakup atribut seperti tanggal tagihan, nilai tagihan, jenis layanan, dan urgensi. 2. Pra-pemrosesan data atau pre-processing. Pembersihan data cleaning untuk menghapus nilai kosong dan duplikat. Normalisasi data untuk menyamakan skala antar atribut. Seleksi atribut yang relevan dengan proses klasifikasi dan clustering. 3. Penerapan algoritma. K-means clustering digunakan untuk mengelompokkan data tagihan ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan karakteristik. Navi Bayes classifier digunakan untuk mengklasifikasikan prioritas pembayaran tagihan berdasarkan probabilitas kelas. 4. Evaluasi dan perbandingan. Hasil dari masing-masing algoritma dievaluasi menggunakan akurasi sebagai ukuran performa serta dilakukan analisis perbandingan untuk menentukan algoritma mana yang lebih efektif dalam konteks kasus. Subjek dan objek penelitian. 1. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah data tagihan rumah sakit yang dikelola oleh unit Health and Medical Management di PT Pertamina Persero. Data tersebut mencerminkan kondisi nyata yang digunakan perusahaan untuk mengelola pembayaran tagihan layanan kesehatan bagi karyawannya. 2. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah algoritma data mining, yaitu algoritma K-means clustering dan algoritma Navi Bayes classifier. Kedua algoritma ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi prioritas pembayaran tagihan rumah sakit berdasarkan atribut-atribut dalam data yang tersedia. Hasil penelitian atau kesimpulan. Pertama, penerapan algoritma K-means. K-means digunakan untuk mengelompokkan data tagihan rumah sakit ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan data. Proses clustering menghasilkan pengelompokan tagihan berdasarkan atribut seperti besaran tagihan, jenis layanan, dan tingkat urgensi. Namun, K-means tidak menghasilkan klasifikasi yang eksplisit terhadap prioritas karena sifatnya yang unsupervised tanpa label. 2. Penerapan algoritma Navi Bayes. Navi Bayes digunakan sebagai metode klasifikasi untuk memprediksi apakah suatu tagihan termasuk dalam prioritas tinggi, sedang, atau rendah. Algoritma ini mampu memanfaatkan data latih untuk menghasilkan model klasifikasi yang dapat diterapkan pada data baru. 3. Perbandingan hasil. Berdasarkan pengujian, algoritma Navi Bayes memiliki akurasi prediksi yang lebih tinggi dibandingkan K-means dalam menentukan prioritas pembayaran tagihan. Navi Bayes lebih efektif dalam konteks prediksi karena metode ini menggunakan pendekatan probabilistik yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. 4. Rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, Navi Bayes direkomendasikan sebagai metode yang lebih tepat untuk mendukung sistem pengambilan keputusan terkait prioritas pembayaran tagihan rumah sakit di PT Pertamina Persero. Kelebihan penelitian. Yang pertama, relevansi praktis tinggi. Penelitian ini menjawab kebutuhan nyata dalam pengambilan keputusan keuangan di perusahaan besar PT Pertamina, khususnya dalam mengelola pembayaran tagihan rumah sakit secara efisien. 2. Perbandingan dua metode populer. Dengan membandingkan K-means dan Navi Bayes, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing algoritma dalam konteks klasifikasi dan clustering. 3. Penerapan langsung pada data nyata. Penggunaan data aktual dari PT Pertamina menambah validitas dan nilai praktis dari hasil yang diperoleh. 4. Analisis akurasi algoritma. Penelitian menyertakan evaluasi performa model melalui pengukuran akurasi.
sehingga hasilnya dapat diandalkan secara kuantitatif. Kekurangan penelitian. 1. Keterbatasan pada dua algoritma saja. Penelitian hanya membandingkan dua algoritma, Kamians dan Naive Bayes, padahal mungkin terdapat metode lain, seperti decision tree, random forest, dan SVM yang lebih relevan atau memberikan hasil lebih baik. 2. Tidak membahas evaluasi lanjutan, misal precision, recall, F1 score. Penilaian model hanya berdasarkan akurasi tanpa mempertimbangkan metrik evaluasi lain yang bisa memberikan gambaran lebih lengkap tentang performa model. 3. Kurangnya analisis kualitatif. Penelitian sepenuhnya berfokus pada aspek teknis dan tidak menggabungkan wawasan dari pihak pengguna sistem, misalnya bagian keuangan atau manajemen rumah sakit untuk memahami konteks penggunaan model lebih lanjut. 4. Asumsi sederhana pada Naive Bayes. Naive Bayes mengasumsikan independensi antar fitur, yang dalam kenyataannya mungkin tidak berlaku dalam data tagihan rumah sakit, sehingga bisa berdampak pada akurasi dalam konteks yang lebih kompleks. Diskusi atau rekomendasi. Diskusi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes lebih unggul dibandingkan Kamians dalam memprediksi prioritas pembayaran tagihan rumah sakit. Hal ini disebabkan karena Naive Bayes merupakan metode klasifikasi supervised yang dapat mempelajari pola dari data historis yang telah dilabeli. Sementara Kamians hanya melakukan pengelompokan tanpa mengetahui label kelas secara eksplisit. Rekomendasi yang pertama, implementasi Naive Bayes. Disarankan agar unit Health and Medical Management pada Pertamina mengadopsi Naive Bayes sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas pembayaran tagihan secara otomatis dan konsisten. 2. Integrasi sistem. Model yang dihasilkan sebaiknya diintegrasikan ke dalam sistem informasi perusahaan agar dapat diakses secara real-time dan digunakan langsung dalam proses operasional. 3. Penggunaan algoritma tambahan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan algoritma lain seperti decision tree, random forest, atau support vector machine agar bisa dibandingkan dengan metode yang digunakan dalam studi ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.